I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ketentuan penghitungan zakat. Sebelum itu, kita harus mengenai apa itu zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata jaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut syara, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun istilah tampak berkaitan sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana dipaparkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum 39. Secara garis besar zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara. Yang kedua, zakat fitrah atau zakat jiwa, yaitu setiap jiwa atau orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa makanan pokok kepada orang yang berhak menerimanya dan dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri pada bulan Syawal. Tujuan utama disyaratkannya zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan dan mensucikan harta, kekayaan maupun pemiliknya. Saya Raipan Jidan Ramadan. Selanjutnya yang pertama kami bahas adalah perhitungan zakat mal. Perhitungan zakat mal dimulai dari perhitungan zakat pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasa atau setara dengan 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Haulnya tiap panen apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum dan lain-lain. Maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Jadi, zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air, maka zakatnya 10%. Apabila diairi dengan cara disiram irigasi atau ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Kemudian perhitungan zakat peternakan kambing, biri-biri, dan domba. A. Nisab 40-120 ekor. Haul 1 tahun. Kadar zakat 1 ekor. Umur 1 tahun. B. Nisab 121 sampai 200 ekor. Haul 1 tahun. Kadar zakat 2 ekor. Selanjutnya, tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Sapi dan kerbau. A. Nisab 30 sampai 39 ekor. Haul 1 tahun dan kadar zakat 1 ekor umur 1 tahun. B. Nisab 40 sampai 59 ekor. Haul 1 tahun. Zakat 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya setiap bertambah 1 ekor umur 1 tahun dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Saya Febri Islami Pasha akan menjelaskan penghitungan zakat ternak unta. Nisab 5-9 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor kambing. Nisab 10-14 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat
2 ekor kambing. Nisab 15-19 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 3 ekor kambing. Nisab 20-24 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 4 ekor kambing. Nisab 25-35 ekor, hasil 1 tahun, kadar zakat 1 ekor unta betina usia 1-2 tahun. Nisab 130-139 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor unta betina usia 2 tahun dan 1 ekor betina usia 3 tahun. Jika binatang ternak yang dimiliki mencapai 140 ekor unta, maka cara penghitung zakatnya setiap kelipatan 40 ekor wajib membayar zakat 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Untuk setiap kelipatannya 50 ekor, maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 3 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan zakat emas dan perak. Zakat emas nisab 85 gram, haul 1 tahun, zakat 20,5%, dan zakat perak nisab 85 gram, haul 1 tahun, kadar zakat 20,5%. Di sini akan saya menghitung zakat harta tamuan, rizkaj, kadar, nisab, dan haul. Zakat rizkaj yang pertama, 1/5 bangunan 20% sebagai zakat untuk rizkaj. 2. Jumhur ulama perdagangan rizkaj meliputi semua harta yang wujud di permukaan tanah atau tertanam di dalamnya. Hal ini karena hadis-hadis tersebut mengandung pengertian yang lebih umum. 3. Siapa saja yang menemukan harta rizkaj berkewajiban mengeluarkan 1/5 20% dari zakat. Selanjutnya adalah zakat harta per tahun. Zakat harta per tahun sendiri memiliki nisab yang sama seperti zakat emas, yakni setelah harta yang kita miliki dalam waktu 1 tahun itu mencapai nominalnya setara dengan emas 85 gram. Kemudian haula sendiri 1 tahun dengan kadar zakat yang juga sama dengan emas, yakni 2,5%-nya. Kemudian yang terakhir adalah penghitungan zakat fitrah. Setidaknya ada 2 cara untuk menghitung zakat fitrah. Cara yang pertama adalah dengan beras dan bahan pokok lainnya. Apabila dengan beras, bila dalam besaran kilo yakni sebesar 2,5 kg, zakat fitrah sendiri biasa dilakukan pada saat pertengahan bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat menggunakan beras, tetapi apabila dengan bahan pokok lainnya yang di daerahnya itu tidak ada beras, bisa seperti sagu, yakni apabila dalam kilogram sebesar 2,5 kg dan dalam liter sebesar 3,5 liter, sama seperti juga jagung, beras, dan yang lainnya. Kemudian zakat fitrah dengan uang. Zakat fitrah dengan uang sendiri untuk daerah DKI Jakarta sudah ditentukan oleh Badan Zakat Nasional sebesar Rp45.000. Untuk daerah lainnya bisa dengan mengkonversikan harga beras per kilogram atau per liternya ke dalam nominal uang. Misalnya apabila di daerah kita harga beras per kilonya itu Rp10.000, maka ketika kita zakatkan besarannya adalah sebesar Rp25.000 apabila ingin dibayarkan dengan nominal uang. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.